Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa belajar seperti biasanya walaupun hanya melalui video saja. Nah, sebaiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita harus membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa di rumah masing-masing. Sudah ya? Nah, sekarang coba disiapkan alat tulisnya dan buku paket tematiknya halaman 36. Sekarang kita akan belajar tentang tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran 5. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 36 ya. Kalian telah memahami pengertian hak dan kewajiban pada pembelajaran sebelumnya. Hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Contohnya, setelah melaksanakan kewajiban merawat tanaman, kalian berhak untuk memanfaatkan tanaman tersebut, misalnya dengan menikmati keindahannya. Nah, di sini ada kewajiban yang dilaksanakan dengan baik akan menciptakan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama yaitu terciptanya keluarga yang harmonis. Yang kedua, peraturan bisa dijalankan dengan baik. Yang ketiga, tidak ada orang yang merasa terganggu. Yang keempat, hidup rukun dengan sesama. Yang kelima, tercipta keamanan dan kenyamanan di sekitar. Yang keenam, tercipta kebersihan, keindahan, dan kesehatan di sekitar. Nah, itulah apabila kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka akan tercipta kerukunan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bisa berjalan dengan seimbang, setiap orang hendaknya bersikap yang pertama, mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak. Contohnya, memperhatikan guru mengajar sebelum bertanya tentang pelajaran yang belum dipahaminya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Contoh, mengantri sesuai gilirannya masing-masing. Yang ketiga, tidak mengganggu hak orang lain saat menikmati haknya sendiri. Contoh, tidak membunyikan suara musik terlalu keras pada saat orang lain sedang beristirahat. Yang keempat, tidak boleh meminta hak secara berlebihan. Contohnya, tidak memaksa untuk dibelikan sepeda saat orang tua tidak mempunyai uang yang cukup. Nah, itulah hak yang harus dilaksanakan setiap orangnya ya. Dan pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara. Nah, sekarang coba dibuka buku tematiknya halaman 38 dan 39. Kita akan mempelajari materinya dan simak video selanjutnya. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang rinci, baik peristiwa atau hal. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa atau hal. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa yang terjadi. Hal yang harus diperhatikan dalam wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama sebelum wawancara, 2 saat wawancara, 3 setelah wawancara. Hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. 1. Membuat janji dan minta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Datang tepat waktu. 3. Berpakaian sopan.
4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan sesuai pokok pertanyaan. 6. Membuat pertanyaan dengan unsur adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang disusun. Hal yang harus dilakukan saat wawancara. 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikanlah tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Sebutkan nama narasumber dengan tepat. 5. Bawa buku, catatan kecil, alat tulis, dan alat perekam. 6. Dengarkan pendapat dan informasi dengan saksama. 7. Hindari memotong pembicaraan narasumber. 8. Hindari minta pengulangan jawaban narasumber. 9. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 10. Hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Hal yang harus dilakukan setelah wawancara. 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Permohonan maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan narasumber. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, kerjakan soal latihan yang ada di halaman 37. Ayo jawab 1 sampai dengan 5 dan dikerjakan di buku catatan buku kalian masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang sudah disampaikan. Dan jangan lupa langsung dikerjakan tugasnya. Apabila ada yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan kembali. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.